perbuatan yang kita kerjakan, Allah melihat. Kita percaya bahwa Allah melihat segala perbuatan kita. Kita percaya bahwa Allah melihat segala perbuatan hambanya. Itu konsep sederhana. Iman adalah menjauhkan keburukan dengan hati mereka. Hati ini Bapak Ibu kurang-kurang. Maksudnya apa? Kita fase perjalanan Islam itu adalah layaknya engkau berjalan seperti kurang-kurang. Tujuannya adalah bukan engkau sampai kepada tujuan finishnya, melainkan engkau. Oke, jadi setelah kalian selesai beli-beli kue atau apa, kalian boleh naik di tempat ini macam saya. Tapi kadang nggak ada tempat ya untuk kalian duduk. Soalnya tempatnya itu terbatas ya, nggak banyak gitu ya. Mari Kak, esnya Kak. Ada segar buat Bapak Kak. Macam Thailand pula sini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Zahaba dhamahu wa batalatil urubu wa. Apa nih Pak? Batagor siapa? Oh, batagor. Oke, jadi kalau kalian cari batagor ada di sini juga batagor, Bro. Batagor. Saya. Dan Takwa itu apa? Perbuatan. Perbuatan yang kita lakukan untuk bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah. Apa satu yang Takwa itu adalah kita menjalankan juga ini kue macam pas saya dulu SD kalau nggak salah. ke depan untuk kita jadikan masa lalu kita jadikan pembelajaran apa yang telah kita lakukan. Berapa satu ini? Masa ke depan. Satu porsi gini dia 25 Bang, sama 25 lontong. sama lontong ya. Iya. Ini daging ke apa nih ya? Daging ayam. Kita tidak tahu bulan suci Ramadan akan kita hadapi lagi atau tidak. Boleh Bang. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bazar Ramadan Tamrin City Batam 2024. Kenapa aku di sini? Aku pun tak tahulah kenapa ya. Jadi apa-apa benda, jom kita lihat dulu Bazar Ramadan 2024 di Tamrin City ini. Nikmat hijrah, nikmat ukhuwah, nikmat hidayah dan nikmat taubat. Sehingga kita masih bisa melaksanakan ibadah yang senantiasa kita laksanakan setiap tahun kalinya, yaitu ibadah puasa pada bulan Ramadan. Semoga senantiasa dalam setiap perjalanan kita. Oke, jadi sekarang sudah mulai gelap ya. Nanti saya akan jalan ke sana dulu. Saya mulai dari tepi sini kayaknya ya. Kita hanturkan kepada Nabi kita, Rasul kita mulai kita, dari sini. suri tauladan kita, sang proklamator Islam, sang revolusioner Islam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman keislaman. Bang. Ya, es campur. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan puasa yang kedua, bulan suci Ramadan yang kedua. Artinya apa? Waktu tanpa kita sadari telah berjalan. Hai guys. Halo. Maknanya apa? Kita tidak tahu waktu itu kita gunakan selama satu hari itu ibadah apa. Maka tidak salah jika ibaratkan seperti ini. Ketika kita menerima Oke, kita lewat dulu Pak ya. kita menerima tamu orang spesial. Udah habis ya? Ini apa ini? Ini laksa. Laksa. Mie sagu goreng. Oh, mie sagu goreng. Ini mie kari. Ini mie kari. Oke, jadi Ini laksa nyonya. ini laksa nyonya ini. Iya. Itu pernik ini. Oke, jadi jam berapa buka ini? Kita Kami tadi datangnya ketahuan jam 4. jam 4. Biasa jam berapa buka? Biasa kami setengah 3 udah di sini. Jam 3 ya. Oke, bila kalian yang mau belanja jam 3 sore apa jam 4 udah buka ya di Bazar Ramadan ini. Iya. Ini Oke. kayaknya ntar sampai malam. Sampai malam ini ya? Sampai habis. Sampai habis. Oke, thank you bro. Bye bye. Masa depan kita gunakan hukum kebaikan. Dan kalau waktu kita itu maka besar kemungkinan waktu kita akan digunakan untuk kebaikan. Maka tidak salah ada sebuah doa yang kita panjatkan bahkan saat sebelum bulan Ramadan, bahkan 2 bulan sebelum bulan Ramadan. Doanya adalah
Allah saat termasuk bulan Ramadan ada 2 bulan yang biasa kita persiapkan, yaitu bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Doanya yang sering kita dengar adalah Allahumma barik lana fi Rajabana wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah, berikanlah kami keistimewaan di bulan Rajab dan pertemukan kami pada bulan Sya'ban dan pertemukan kepada bulan Ramadan. Dan sekarang kita Al-Baqarah ayat 182 menjelaskan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum Oke, ini empek-empek Palembang, bro. Jadi kalau kalian mau suka empek kalian boleh makan lah ya. Ini apa nih? Otak-otak bang, otak-otak Palembang bang. Nih, Oh, saya beda ini pula ya. ya. Nah, Ya, berapa satu? satunya 10.000, 10.000 satu? 10 ribuan. Macam mana rasanya 10.000 satu? Sorry ya. Iya. Oke, jadi ini adalah otak-otak Palembang, beda sedikit ya. Kalau otak-otak Tanjung Pinang kecil sedikit. Ini agak besar sedikit. Oke, saya mau 2. Boleh, boleh, boleh. Ini macam mana ini? Iya. Lain. Ya, sama. Sama Ini yang otak-otak? udah dibakar. Iya. Ini dari jam berapa buka ini? Pokoknya dari jam 3. 3 sore. Iya, Oh. jam 3 sore. Jadi buat kalian yang Jam 3 sore. 3 sore. Sampai tutup. sampai tutup lah ya. Tutup jam 10 ya? Iya. Oke, saya bayar dulu nanti saya balik ya. Boleh. Ngapain bayar balik? Barangnya udah ada. 2 kan? 2. Beli sikit nanti tak habis nih. Oke, jadi di sini aku beli otak-otak khas Palembang. Tadi wong kita galau ya? Betul. Iya, wong kita galau. Dulu saya ada mantan orang Palembang. Iya. Halo. Nanti saya akan rasa ini. Saya mau jalan dulu, bro. Kebaikan-kebaikan yang akan mendapatkan pahala berkali-kali lipat. Oh, sudah siap. Sudah siap, Bang. Ini bedanya ini sama ini apa sih? Ya kalau ini dia belum matang, kalau ini dia udah matang. Oh, sama nanti jadinya macam ini. Sama jadinya macam ini. Sama. Yes. Dia ada 2 kuah. Kuah tauco sama kuah kacang. Kuah pedas saya. Yes. Terima kasih banyak. Seperti inilah fase kehidupan kita. Ketika kita melihat Aku simpan dulu lah ya. Nanti aku balik. kebaikan, ketika kita melihat kemudian orang istiqomah dengan apa yang Allah perintahkan, maka kehidupan mereka kesehariannya kecil. Di bulan ini berapa satu nih, Bu? 35.000. Kecil untuk Wow. 35.000. Sebagaimana yang Rasulullah katakan dalam hadisnya, kita melihat satu kemukaran. Oke, bagi kalian yang pecinta pulut kalian boleh Ada pulut. beberapa rumus dari Rasulullah SAW. Oke, saya lewat dulu. Makasih, Bu. Jangan belilah ya. Mubazir nanti kalau beli semua. Ketika kalian melihat satu kebukaan, maka hendaklah mengubahnya dengan tangan kalian. Kita tidak bisa kata Rasulullah SAW, fa'illam yastati fabilisani. Mengubahnya dengan lisan kita. Kita tidak bisa rumus ketiga dari Rasulullah SAW, fa'illam yastati fabiqalbi. Ketika kita melihat suatu kemungkaran, maka hendaklah menjauhkan kemungkaran tersebut dengan hati kita. Jadi Bapak Ibu setelah sekalian, beli, kalian ulama boleh duduk di mengatakan, sini. selemah-lemah iman adalah ketika dia sudah tahu itu buruk dan dia meninggalkannya. Itu sudah selemah-lemah iman. Pertanyaannya adalah, kenapa masih ada orang yang melakukan keburukan padahal dia sudah tahu itu buruk? Ada banyak yang bisa kita lihat di sekitar kita. Ada orang yang menjalankan suatu keburukan, apa dia sadari itu dia sudah tahu bahwa itu adalah keburukan. Apa dia sadari itu adalah sebuah perbuatan dosa, tapi kenapa masih dijalankan? Maka Bapak Ibu sekalian, perlu dipertanyakan kemana iman mereka. Karena ulama mengatakan bahwa selama seperti itu. Kenapa? Karena iman adalah segala perbuatan yang kita kerjakan, Allah melihat. Kita percaya bahwa Allah melihat segala perbuatan kita. Kita percaya bahwa Allah melihat segala perbuatan hambanya. Itu konteks iman sederhana, artinya percaya. Kita percaya bahwa Allah Tuhan kita. Kita percaya bahwa Allah melihat segala yang kita lakukan, baik tanpa kita sadari, baik kita secara sendiri ataupun secara bersama-sama dengan orang sekitar kita. Allah melihat segala perbuatan kita. Jadi konsep sederhana iman adalah menjauhkan keburukan dengan hati mereka. Hati ini Bapak Ibu sekalian, perhatikan. Hati ini bisa cenderung kepada sesuatu yang membuat diri kita terjerumus atau mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena konsep hati ini lebih kepada perasaan. Perasaan kita kepada sesuatu, menyukai sesuatu, perasaan kita kepada menyukai
hal yang mendekatkan diri kita kepada Allah atau perasaan kita mendekatkan diri kita kepada keburukan. Maka hati-hati Bapak Ibu sekalian. Hati itu lebih cenderung membuat kita kepada kesalahan. Kenapa? Karena saat kita menyukai sesuatu secara berlebihan, maka Allah tidak suka. Maka perhatikan Rasulullah SAW mengatakan fa in lam yastati dan ini diikrarkan oleh Quran surah Ali Imran ayat 1. Oke, jadi di sini ada bakso bakar semua. Kalau kalian mau beli bakso, beli. Tapi di sini kita lewat dulu. Apa beli apa? Maksudnya apa? Perhatikan saudara, perhatikan dari Ali Imran aja. Aku minum umat yad'una ila khairi. Dan dakwah kalian segolongan umat yang menyuruh kepada kebaikan. Besar tapi macam kurang lengkap ya. Kau rasa nggak sih bro? Besar tempat nih tapi macam kurang lengkap ya. Oh yes, orang-orang ngantri ya. Coli. Ya, mereka orang-orang kalau kita menjalankan Ini cara gue. akan kita muhasabah. Ke depan kita akan seperti apa? Paling tidak ada beberapa amalan Mari kak, esnya kak. ada orang segar buat buka puasa, ada orang yang biasa mengandalkan ibadahnya dengan sholat tahajud, ada orang yang biasa mengandalkan ibadahnya di hadapan Allah SWT dengan bertilawah. Paling tidak mereka ada amalan-amalan andalan yang mereka hadapkan, yang mereka tunjukkan di hadapan Allah SWT. Lalu bagaimana prosesnya ketika Bapak Ibu sekalian dihadapkan dengan bulan suci Ramadan? Maka inilah proses kita untuk memperbaiki diri kita. Sebelumnya mungkin kita kegiatan sholat sunnah, maka tambah sholat sunnah pagi ataupun bagian, sholat dengan bersama dengan sholat malam, ditambah dengan memperbanyak tilawah, ditambah dengan banyak bersedekah. Intinya di dalam kebaikan apapun yang kita lakukan pada bulan suci Ramadan, Allah lipat gandakan pahala. Bapak Ibu sekalian, ke depan kita tidak tahu bulan suci Ramadan akan kita hadapi lagi atau tidak. Kita ketemu lagi pada bulan suci Ramadan tahun depan, dan kita masih ada 29 hari lagi. Kurang lebih waktunya kita manfaatkan dengan sebaik-baik mungkin. Karena Bapak Ibu sekalian, Imam Syafi'i pernah mengatakan waktu itu sangat ada. Jika engkau tidak bisa menggunakannya dengan baik, maka dia akan potong. Waktu itu Bapak Ibu sekalian. Mari silakan nasi bakar. Faktornya adalah dia akan terus. Oke, di sini nggak ada nasi campur atau nasi apa ya? Aku lewat-lewat ini. Sate. Fase masa Ini ada lalu sate nih. sebagai fase untuk kita Sate Blora Gongcok. Allah, dan fase masa depan untuk kita jadikan fase masa lalu kita jadikan pembelajaran apa yang telah kita lakukan. Berapa satu ini? Fase ke depan. Satu porsi gini dia 25 Bapak. 25. Sama lontong ya. Ini daging kapan ya? Daging ayam. Sapi ya, daging sapi ya. Ayam, tapi habis. Oh ayam, sapi nggak ada. Tapi habis. 2 hari sudah. Oke, jadi kalau kalian mau sate ada juga di sini. Harga sate dia Rp25.000 sama lontong ya. Tapi saya nggak suka ayam, so kita skip dulu ini. Tapi kalau kalian suka ayam, kalian boleh beli. Oke bro, thank you bro. Secara sederhana semua orang juga sudah tahu. Ya, apa nih? Anak-anak kita, adik-adik kita sudah tahu bahwa puasa adalah karena lapar dan haus. Tapi lebih daripada itu adalah puasa itu artinya menahan. Oh, ini macam dulu bro. Ini macam zaman sekolah dulu. Apa pula nih? Lupa pula apa namanya ini. Perbuatan yang Allah larang menahan dan juga hanya Ini kue macam pas saya dulu SD kalau nggak salah. Bapak Ibu sekalian, insya Allah semoga senantiasa dalam setiap perjalanan kita, dalam setiap apa yang kita lakukan, semoga senantiasa dalam ridhonya Allah SWT. Saya tutup dengan satu kalimat dari seorang ulama mengatakan seperti ini. Fase perjalanan Islam itu seperti layaknya engkau berjalan seperti kura-kura.
Maksudnya apa? Kita fase perjalanan Islam itu adalah layaknya engkau berjalan seperti kura-kura. Tujuannya adalah bukan engkau sampai kepada tujuan finishnya, melainkan engkau mati di jalan tersebut. Artinya apa? Mati dalam jalan Islam. Dan ini disinkronkan lagi tadi di dalam Quran surah Ali Imran ayat 102. Hai gitu. Aku Oke, jadi ini ada makanan, tapi macam kurang makanan di bazar ini ya. Tapi so sekarang saya akan pusing lagi. Oke, bye-bye. Islam adalah identitas kita. Dan tidak salah jika rukun Islam yang paling pertama adalah syahadat, karena itu adalah identitas kita. Iman adalah percaya. Dan iman yang ketiga adalah takwaan. Takwa itu apa? Perbuatan. Perbuatan yang kita lakukan untuk bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah. Takwa itu adalah kita menjalankan ibadah. Ini yang daging. Sholat wajib, ibadah puasa sunnah, puasa yang wajib, salah satunya itu Kasih garing ya. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu sekalian. Semoga senantiasa Berapa? dalam momentum bulan Ramadan ini kita jadikan muhasabah untuk diri kita dan kita jadikan sebagai peningkatan ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kedepannya kita punya bekal. Setelah bulan Ramadan ini kita sudah tahu kemana arah kita akan pergi, kemana arah kita akan berjalan. Oke, jadi di sini kita beli setiap loh. Hero steak. Bapak Ibu sekalian, insya Allah sebentar lagi kita akan memasuki. Ini kalian boleh beli, harga dia 45.000 saja. Saya tutup dengan sebuah kalimat usikum walas bittaqwa billah fisabilil haq fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Usikum walas bittaqwa billah fisabilil haq. Kasih betul-betul garing ya, nanti aku balik sini. Oke. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa nih Pak? Batagor siapa? Oh, Batagor. Oke, jadi kalau kalian cari Batagor ada di sini juga Batagor, Bro. Batagor siapa? Batagor Batagor Xiaomi. siapa? Aidin. Aidin, ya. Batagor sama Aidin. Oke, mantap. Dua dulu Pak ya. Oke, terima kasih Pak. Ya, siap. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kita sudah memasuki jam berbuka puasa. Kita sama-sama membaca doa berbuka puasa. Kita baca doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yaitu membaca basmalah terlebih dahulu, meminum air putih dan membaca doa. Yaitu doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam riwayat dari riwayat Abu Daud. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zahabal dhamahu wa batalatil uruqu wa sabatal ajru insyaallah. Alhamdulillah. Oke, masih ada di sebelah sini. Jom kita jalan dulu sebelah sini apa yang ada. Setelah kita beli-beli makan, di sini ada permainan anak ya. Boleh, silakan. Ada sebelahnya. Kalian mau milih dan aneka. Bazar bakso. Kita cek ya. Oke, jadi bazar ini memang luas bro, tapi saya rasa saya sendiri kan, ini bazar macam ada kekurangan gitu, macam ada nasi, ada apa gitu. Wow. Ada macam
Thailand pula sini ya. Ini macam mana ini, bro? Satu tusuk berapa ini? Hah? Ini 20. Oke. Oke, harga ini 20. Ini? Ini 50. Ini apa nih? Cumi baso. 25. Udang nggak ada udangnya? Udang habis bang. Habis ya? Boleh pakai mangkoknya? Oke, bila kalian mau makan kayak gini, kalian boleh beli, harga dia 25.000 saja. Tapi di sini aku mau udangnya nggak ada ya. Oke lah bro, nanti saya beli ya. Besok udang ada besok? Besok kita ada bang. Ada ya? Oke, kita udang besok guys. Oke, thank you bro. Bye. Sini ada lalapan. Adik. Ya, kotor nah. Oke, jadi sekarang saya sudah sampai di sini. Perlu kalian tahu, bila kalian baru habis belanja atau beli-beli untuk kalian berbuka, kalian akan sampai di sini, dan di sini udah disediakan tempat duduk gitu ya. Enak. Dan kalau kalian punya anak, kalian boleh bawa anak kalian macam ini. Kita sini sedikit, udah penuh tempat duduk ini. Macam mana nih? Itu tahun 2023. Ayo yang lain, mie ayam. Kayaknya ini kalau malam ada permainan-permainan gitu deh bro. Tapi saya akan sampai malam di sini. Nanti apa yang ada di sini saya akan bagi tahu kalian. Sudah bro. Mana? Tadi kok apa ya? Yang Beef ini. satu ya? Ya. Oke, sausnya? Oke. Ini jam berapa buka ini? Bukanya itu kita bazar jam 3 sih. Tapi kan tadi terik banget jam 4 kan. Jam 4. Oke, jadi kalau kalian non muslim, kalau kalian mau makan macam ini, kalian boleh datang ya, jam 3 sudah buka. Tapi kalau kalian muslim, sore datangnya. Oke, apa aja bumbunya ini? Ini ada black pepper sama barbecue. Barbecue. Ya, barbecue cenderung manis, ini gurih. Oh, ini. Pedas, saya mau pedas nggak ada? Pedas tak ada, ini pedasnya pedas black pepper. Ini aja ya. Oke. Abang nak kantong tak? Hah? Nak di kantong tak? Boleh? Apa ini aja? Kantong lah. Betul. Oke, nanti kita akan rasa bro. Ini kalau malam ada apa aja sih setelah ini? Biasanya sih ada band. Ada band ya. Oke, katanya ada band di sini bro. Setelah malam nanti saya
istirahat dulu sebentar. Nanti kita akan lanjut lagi kalau sudah malam ya. Itu nanti ada human claw. Oh sini. Itu. Oke, thank you. Bye bye. Semangat kerja bro. Oke, nanti kita lanjut lagi. Saya mau makan-makan dulu dan sekarang saya akan naik ke atas kayaknya ya. Baru kita lanjut lagi. Jom. Oke, jadi setelah kalian selesai beli-beli kue atau apa, kalian boleh naik di tempat ini macam saya. Tapi kadang nggak ada tempat ya untuk kalian duduk. Soalnya tempatnya itu terbatas ya, nggak banyak gitu ya. Tapi kita kesini dulu. Kalau kalian ada pacar atau pasangan, ini cocok banget untuk kalian ngopi atau apa. Oke, kita boleh lihat dari atas tuh. Nanti kita lanjut lagi. Saya mau makan. Jadi begini suasana bazar Ramadan di Kota Batam Tamrin City. Oke, jadi sekarang saya sudah selesai makan di atas. So sekarang saya akan mengajak kalian ke bawah. Soalnya ini udah setelah Isya, udah selesai orang tarawih ya. Sekarang saya bawa kalian ke depan sana, apa aja yang ada di sebelah sana. Oke, jadi apa benda, jom kita turun dulu. F&B untuk buka bersama. Dan tentunya kalau Ramadan itu bisa belanja dan berkesempatan satu kali lebaran bisa langsung didapatkan di meja panitia. Dari Pegadaian, BRI, SNL. Nah itu adalah media kita yang Oh iya, tentunya gini, buat teman-teman, sekedar informasi bahwa Ramadan Festival ini. Oke, jadi kalau udah malam kayak gini, Itu di jam 4 sore selama Ramadan ini, dari tanggal 12 sampai tanggal 28 Maret. Nah, dan untuk close-nya itu sebenarnya kita tidak membatasi. Benar banget. Kita tidak membatasi. Jadi teman-teman yang mungkin ingin menjalankan ibadah tarawih, mau sholat tarawih setelah tarawih, mau jajan-jajan lagi, boleh banget. jadi kalau udah malam kayak gini suasananya. So aku dengar-dengar tadi ada main-main gitar di sebelah sini ya. Luting kali ya. Luting jika sekalian kita tanya-tanyakin ke tenan-tenan yang ada di Bingkar Ramadan Festival ini. Kemana dulu kita nih? Ke belakang dulu kali ya. Oke, jadi sekarang saya sudah selesai di Bazar Ramadan Tamrin City ini. Menurut saya bazar ini kurang lengkap ya, antara makanan dan apa gitu ya. Lagi lengkap di Bazar Ramadan BCS Mall, soalnya di sana ada berbagai menu. Kalau di sana menurut saya, kalau di sini kurang lengkap ya. Tapi besok-besok kita akan cari Bazar Ramadan lain lagi, antara di Batu Haji atau sekitaran Nagoya. Jadi apa-apa benda, saya akan akhiri video ini sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa di video berikutnya. Bye bye.